Shalom teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mengajak lagi teman-teman semua untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang begitu besar, yang kami agungkan, yang kami puja di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Lewat firman-Mu ini kami dikuatkan dan kami tetap taat dalam setiap panggilan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ini kami Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, agar kami betul-betul memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu. Amin. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita langsung saja buka kitab kita yang terambil dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya, dan masak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Jadi teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats ini saya memberikan tema, yaitu taat ikut panggilannya. Elisa memiliki 12 pasang lembu, tampaknya cukup berada dan mapan. Panggilan Tuhan menghampirinya ketika Elia melemparkan jubah kepadanya sebagai tanda otoritas kenabian. Elisa lalu menyembelih pasang lembunya sebagai tanda syukur dan membagikannya kepada para pekerjanya. Kita bisa lihat tadi ayat 21 bahwa hal itu dilakukannya sebab masuk ke dalam pelayanan penuh waktu. Kemudian Elisa mengikuti jejak Elia. Ada berbagai macam kisah panggilan Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Namun ada yang berusaha menolak seperti Musa, bahkan ada yang berusaha melarikan diri seperti Yunus. Namun dalam kasus Elia yang adanya hanya ketaatan. Hanya satu permintaannya, mencium ayah dan ibunya terlebih dahulu, sebelum terjun sepenuhnya ke dalam pelayanan. Kisah berbagai orang yang dipanggil ke dalam pelayanan sering penuh pergumulan. Ada yang bergumul dengan keluarga dekat yang tidak bisa menerima, dan ada pula yang harus bergulat dengan gereja yang memandang mereka sebagai penyesat. Namun respon yang benar akan panggilan Tuhan adalah taat dan melontarkan diri ke dalam pimpinan Tuhan. Bisa saja seringkas kisah Elisa, atau serumit kisah Musa atau Yunus. Setiap kita dipanggil dengan cara dan untuk misi yang unik. Setiap orang harus menjalani proses panggilannya sendiri. Kisah panggilan Elisa memang terkesan lurus dan sederhana,
Namun kita semua tahu kesulitan meninggalkan hidup yang mapan. Ketika suara panggilan itu menghampiri kita, ketika kita sudah selesai dengan kemapanan dan orang tua kita, semoga Tuhan menolong kita melangkah seperti Elisa, ikut dalam tuntunan Tuhan. Demikian firman Tuhan, renungan untuk hari ini. Kita dikuatkan dan diteguhkan oleh firman ini dan taat setiap apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk memperluas akan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan tertinggal dalam hati kami dan tertanam dan berbuah, dan buah-buahnya itu Tuhan menjadi berkat buat semua orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang lagi berjuang di dalam perkuliahan, pekerjaan, dimanapun Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menuntun, mengantarnya di mana ia menempuh kesuksesan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga untuk orang-orang yang lagi mengalami kesakitan, Kau Tuhan pulihkan, sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, inilah hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya tuntunan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.